Halo semua teman-teman. Pokoknya ceritanya adalah bahwa ada sebuah perusahaan penyimpangan lelang isi tinggalkan kontainer yang ditinggalin, dan dari penampilannya ini kayak mesin judi. Di sini ada kayak jukebox, bahkan ada beberapa speaker merek Bose. Dan kami akhirnya memenangkan dengan harga $1.400 ditambah komisi $1.600. Oke, saya udah bayar, ayo kita buka lihat apa yang dalamnya. Udah ada di situ. Terbang situ. Ini disebut touchstone. Semua udah bersarang laba-laba tapi nggak tahu berapa harganya. Mainan, ada banyak hal di situ dari kejauhan tentu saja, dan yang berikutnya ini bahkan lebih besar dari yang saya kira. Aku pikir itu sempit, ternyata sangat luas. Speaker merek Bose ya, di iketan itu Anda dapat melihat mereka tergantung dinding. Nggak ada yang perlu dibersihin, itu semua sarang laba-laba. Bangunlah. Apa di sini? Penuh dengan mainan. Nah, kita akan taruh beberapa barang lagi di sana. Ini adalah hal yang baik untuk dibawa ke pesta anak-anak. Ini mainan yang menyenangkan. Touchstone juga ini dibawa semacam layar, bisa masukkan koin. Kemana tuh laba-laba? Woi. Nah, menarik apa yang ada dalamnya? Jaring laba-laba. Nah, ini mesin judi slot, alat penukar uang. Mungkin ada uang di situ. Tahu nggak, untuk menukar uang kertas dengan uang receh? Saya pikir itu mungkin udah diambil, tapi tetap aja barang bagus. Saya nemuin hadiah bayi dengan orang kecil di situ. Pasti dulu ada semacam ruang hiburan ya. Jadi ada pesta anak-anak gitu, bakal dijamin oke. Ada sepatu roda. Oh iya, masih baru nih. Carrera, sporty. Nah, produk Carrera biasanya sesuatu yang sporty gitu. Porsche menyebutnya Carrera. Sepatu roda itu kendaraan roda 4 yang oke. Cocok lah. Dan yang bekas dalam kayak kondisi kayak begini dijual $100. Kalau baru $200 sampai $250. Kita coba $200. Oke, touchstone modelnya. Ada sistem Bose di sini. Kamu bisa tahu kan ini bukan barang baru, tapi tetap aja sih. Apalagi ada touchstone yang lain. Ada akseptor uang kertas, koin, kayak layar. Ini penukar uangnya nih. Ini pasti untuk perbaikan, bukan? Apa itu? Oskiloscope tulisannya Hitachi. Di sini ada peralatan, perkakas. Mungkin itu dari bengkel mobil ya. Ini mobil keren berhadiah ya. Ngomong berapa hadiah bahkan masih ada dalamnya. Jadi apa yang dibuka di sini? Ada sesuatu yang jatuh tuh. Enggak, kosong. Ya, nggak heranin sih. Bisa dimengerti. Mereka udah diambil, tapi alat tukar uang tadi mungkin bisa dijual. Dan ada seperangkat kuas di situ ya. Ini adalah ruang permainan lengkap gitulah. Tapi boleh lah. Oke, aku akan ambil Eugene kalau begitu. Truk, oke, baiklah, truknya kosong, kita udah siap ambil semua. Dalam kondisi kayak gini cukup kotor, tapi dijual sepasang $200. Itu berarti $100 per buah. Kita punya 4, harus dibersihin dan diperiksa. Juga yang kecil seperti touchstone itu, sound by Bose atau Bose System Audio. Mungkin satu set. Saya pikir pada yang kecil-kecil ini super mahal. Ternyata dijual seharga $900. Tapi ya mungkin $100, $200. Mungkin kita jual terpisah. Kita bisa menjual terpisah ya. Oke, kita muat ya. Di mesin penerima uang ini semua lengkap, tapi yang sedikit rusak ini ya, tetap aja. Games and music. Beberapa sistem JVL lama dan ada beberapa penerima uang kertas. Kosong? Ya, nggak ada uang. Tapi untuk suku cadang boleh juga sih dijual. Entah permainan atau musiknya yang akan dipesan juga nggak jelas lah ya, tapi kita lihat nanti. Dan pada tahun 2013 yang baru dijual $3.000. Harganya tidak terlalu mahal, tapi di sini dijual seharga $1.000 dan di sini seharga $1.000. Di sini dibuka. Mari kita buka sesuatu, boleh nggak? Ayo kita bor slow aja. Mungkin ada uang nih sisanya di dalamnya. Juga sound by Bose, ada speaker di sini. Mobil seperti ini harganya mulai dari $500. Kita belum tahu apakah itu bekerja, kita akan buka dan cari tahu. 2 mesin besar, tapi ternyata ada 3 layar. Belum jelas seberapa bagusnya, tapi lebih baik dari 1. Dan itu mungkin penjualan tato. Mungkin ada beberapa uang receh di situ yang mau ngomong. Kita bisa bikin tato untuk kamu. Lihat deh, tulisan tato dispenser uang kertas. Beberapa jenis peralatan. Oke, kita lihatlah. Hati-hati ya di sini karena ada tanda neon di belakang. Ayo keluarin yuk. Ya ini nggak kayak office ya. Kamu kehilangan semuanya di jalan, tapi itu lihat ada lampu tulisan gantung. Super extended untuk lampu gantung. Kita bisa gantung di plafon di gudang. Jadi apa tulisannya? Bir Corona. Corona tuh keren sih. Corona merek yang sangat populer. Ekstra. Bagus. Saya tahu di mana gantungnya. Di dapur. Ayo kita ke dapur. Kayaknya perlu dibungkus rapi ya, karena barang ini bisa bernilai $150. Ini bagus banget, besar. 100 barang ini disebut Tekken Tag. Tahu nggak? Nggak terlalu mahal, bahkan jika berhasil, tapi sangat besar berat. Apa itu Konami? Saya pikir itu udah bola basket ya. Kamu tahu perangkat internal dari komputer yang jadi otak permainan. Konami GN700. Oke, dan ada mesin arcade ini. Ini benar-benar tua, tapi disinilah kamu harus mengklik dan masuk ke kompartemen yang tepat. Hadiah biru dan hadiah kuning. Ada hadiahnya? Nggak ada hadiah. Di mana iPhone? iPhone digantung. Nah, biasanya ada iPhone dan hadiah lain gitulah. Keren. Ada satu set tongkat biliar ini ya dengan tatakannya.
Nah, ini set kedua. Pioneer cakram laser disket. Seharusnya pada pemutar piringan yang besar-besar saya harus periksa berapa harganya. 150 sampai $200 lah. Apa itu? Pita semacam disket gitulah, 40 GB, 80 GB, semacam floppy disk super tebal gitu. Media stream. Saya juga punya sih salah satunya, atau mungkin ini konektor internet untuk masukin musik ke dalam pemutar gitulah, kayak mesin besar. 3 ya. Benar, dan kita punya 1, 2 dari mesin-mesin besar itu. Mesin ini disebut crane. Mungkin masih bekerja ya, bagaimanapun kita akan datang ke tempat kita dan periksa. Dan uang untuk matikannya dan masukinnya gratis. Kita bawa ke pertunjukan siang anak-anak. Keseluruhan kita banting setir bisnis. Security, saya ketemu buat kamu topi baru. Kemana kamu lari? Woi, laba-laba lari kemana? Ini baru ya. Hanya udah lama tergeletak di sini jadi berdebu. Tapi ini baru harus dibersihin. Ini penajam intan kayaknya nih ya. Oh, itu untuk hitung uang. Oh, uang ya. Penting lah. Tapi kalau mesin pemotong berlian lebih baik sih. Ini kayak mesin uang ya. Itu aja, ada mesin uang tunai gitu. Gimana bukanya? Harus masukin jari ke dalam ya. Mungkin bukanya semua uang ada di situ ya. Bisa dibayangin nggak? Dari Kanada ya? Kanada. Oh, dari situ semua perjudian itu ya. Sistem keamanan. Pokoknya kita akan bawa ke tempat kita dan buka di tempat kita. Dan kamu nggak akan pecahin ya, hancurin. Tapi kamu bisa buka dengan hati-hati. Jadi bisa buka di rumah. Dan ini mesin vintage tapi menunjukkan 3 permainan. 3 permainan dan ada Pac-Man. Pac-Man bagus, permainan yang sangat populer. Papam. Yang makan semua bola. Ini udah tua. Tapi beberapa hadiah dalamnya kayak Batiscape gitulah. Saya nggak tahu sih, saya karya kalian bisa jual yang satu ini, tapi bisa coba sih. Oke lah, kita lihat besok. Ada yang nggak bisa muat di sini, jadi kita harus kembali besok. Nah, ini bukan mesin yang buruk untuk memukul dengan bola dan dapat hadiah. Oke, kita kembali besok. Kita baru hancurin gemuknya. Begitulah keadaannya sekarang. Kotaknya udah kebuka dan apa yang di dalamnya? Wow, duit. Kita udah rusakin bank nih. Kita udah, mungkin ada beberapa yang warna perak sini. Mungkin yang satu ini tahun 90-an ya. Enggak, berapa banyak? 20 kamu pikir? Aku taruhan 15. Ayo, sekarang kita lihat semua. 30 orang, oke, lo kayak melepaskan sesuatu yang baik ya, yang besar. 5, 7, 8, 9, 45, $45 ternyata di sini. Ini nih. Tadi kau bilang 15, 20. Gitulah. Soalnya kamu baru 15, tanggal itu 45. Mari kita periksa dia. Bekerja nih. Harus bersihin dikit ya, layarnya agak kotor. Bro, game ini keren banget. Oh, aku ikut. Turun. Kiri kanan. Bawah. Dari awal. Oke, kayak baru ya. Ya, gitulah. Saya ngabisin masa muda. Kamu pikir lagi harus digosok? Sekarang kamu bisa lihat ya. Ada pangeran Persi nggak? Nggak ada. Kita udah keluarin crane ini, tapi ini benda yang berat banget. Jadi ada kunci dan kita nggak punya kuncinya. Jadi kita harus apa? Kita harus ngebor. Nyalain. Kita buku. Udah setengah jam ya. Tapi gimana ya? Di sini kosong, penghitung koin 1610. Ya nggak sebanyak itu ya. Kosong juga. Ya udahlah, kita nyalain. Ada sedikit koin dalamnya. Berhasil nggak? Jadi, nah ini dia. Sialan. Mainannya harganya $1. Jadi kita taruh itu sampah botol 50 gram. Di sini kita akan buat loop untuk mereka dan dapat keluarin boneka nih. Ini bahkan nggak bisa nyamber deh. Hampir itu datang tuh. Ya, sekarang saya akan siapin semua. Oke. Ayo, tarik. Para bingo, dapat hadiah pertama. $3 dia udah habisin untuk itu ya. Kita habisin $1.700. Itu nggak berfungsi lagi ya. Kamu masukin duit dulu dong. Kita bisa tukar. Lihat. Aduh, itu aja. Kalau cepet banget ya. Maksud saya siapa yang perhatiin? Nggak ada yang perhatiin, ya udah. Maaf aja. Itu aja ya. Jadi kamu perlu berdiri di situ sepanjang waktu dan biarin dia berkedip ya. Ini lagi ya. Tandanya mencolok. Dima mampir berkunjung. Halo semua teman-teman. Dan dia membantu saya buka kunci, karena kunci sebelumnya membutuhkan waktu setengah jam untuk dibuka. Dan apa yang ada di sana? Itu aja. Kosong ya? Kosong. Nggak ada yang berharga di sini. Ada sesuatu yang berharga dalam. Dima, semoga berhasil. Enggak, di sini. Keluarin berapa? $10. Lebih banyak lagi kayaknya. Saya tebak ada 17 ya. 1, 14, 15, 16.
Oh ya, kau tahu kan, kau baru gergaji kunci. Itu cuma pengalaman yang kamu punya tuh di situ. Ini bukan koin, ini kayak uang kertas. Ayo lanjut. Di sini ada kotak lain yang belum kebuka ya, mungkin ada duitnya. Nggak kebuka ya, saya terpaksa pakai cara lain nih. Nah, kebuka nih. Nah, lihat nih penampakannya. Apa di sini? Ah, semua rusak. Laci kas rusak, semua rusak. Oke lah, nggak ada duit. Dan laci uang kayak gini kita bisa jual seharga 60 atau 80 dolar. Tapi ya bisa menemukan uangnya dan gagang teleponnya rusak. Pokoknya seperti biasanya lah. Kita ditinggalin dengan 2 mesin, tongkat biliar, dan peralatan. Nah, yang satu ini benar-benar berat, yang logam tua seperti ini, yang anti perusak. Nggak bisa rusak. Kita nyaris nggak bisa dapetin. Saya sedikit marah-marah dan mengatakan itu hanya bisa keluar sedikit-sedikit. Ayo kita lihat. Ada bagian yang patah di sini. Pokoknya nggak akan jadi 1000, 2000, atau 3, akan menjadi 500 atau berapapun. Dima, halo. Apa kabar? Saya mau membongkar mesin. Kita harus ngeluarin semua barang ini karena kita nggak punya ruangan. Hari ini panas banget, saya mau mancing. Ide bagus sih. Kau punya pancing nggak? Aku punya perahu. Nggak masalah, kita beli satu itu aja. Kita beli ya. Kita akan beli yang bekas dari iklan baris tanpa motor atau semacamnya gitulah. Beli perahu rusak, ya gitulah. Serius nggak sih? Ya itu kayak taruhan gitulah. Berapa biayanya? Bisa kita dapat sesuatu sebelum jam 10? Bisa nggak? Ada resiko sih. Dapat nggak sebelum jam 10? Ya sebelumnya kita bisa ragu ya, dimana bisa kita hilangkan duit. Kita temu perahu kayak gini di iklan tahun 2003, panjangnya 8 meter. Ditulis di sini dia punya mesin yang buruk dan dia dijual tanpa trailer. Kita hubungi pemiliknya dan dia mengatakan bahwa dengan trailer 9.500 dolar. Dijual model kayak gitu dalam kondisi baik harganya 26.500, 29.000. Tahun 2007 udah seharga 40.000. Maksud saya harganya bagus. Oh, saya ingin dapat setir kapal nih. Mungkin ada kemudi biasa, jadi kita akan tukar. Kita udah datang untuk melihat perahu dan ternyata ada di gudang. Nah, itu kebetulan ya. Ya, kebetulan. Nah, ini tuh. Nggak kecil sih. Ya, kayak gitulah. Kita telepon pemiliknya ada di sini dalam 15 sampai 20 menit. Kita bisa lihat-lihat apa yang di dalamnya. Secara keseluruhan perahu itu sama trailer 9.500 dolar. Ini Larson tahun 2003. Saya pikir itu Cabrio 240. Dalam kondisi baik kamu bisa dapat 25.000, 30.000. Tapi kita lihat 9.500 dolar apa dapatnya. Skrup bisa nggak terlalu buruk kan? Ini agak kebentur tapi oke lah. Dima tahu nggak? Ya kita akan lihat. Nih kan baling-balingnya muter kan? Casingnya kayak baik-baik. Ini akan tahan gak sih? Ya kayak tahan sih. Kita lihat untuk harga 9.500 ya. Wow. Ya sedikit rusak di sini, robek. Harusnya ada pendingin ya kayak kulkas gitulah. Ada satu kursi juga di sini yang hilang ya. Ya ada lubang begitu. Ada lubang ya untuk duduk. Ya kalau sembunyi di situ ya bisa lah. Dan kalau dibenerin ini bisa bagus lah. Kondisinya nggak begitu buruk lah. Ya gitulah. Nggak buruk banget sih. Nggak ada mesinnya. Bisa dibenerin nggak? Ya aku ragu-ragu. Mungkin harus diganti, sesuatu yang lain harus dimasukin ke sini. Saya pikir kita akan taruh mesin mobil di sini. Ya? Saya nggak tahu sih. Saya nggak ngerti, jadi saya akan nggak usah ngomong deh. Oh lihat deh, untungnya kita punya setir. Kan ini setir normal ya. Kita harus lepas. Ayo bantu saya narik. Oh kita belum beli, jadi bukan punya kita ya. Inilah kokpitnya. Nah dilihat dari air yang di situ, saya pikir ada air dalamnya juga. Ya, kira-kira itulah situasi standar ya ketika kamu ada air di kabin. Buka deh. Oh, wow, ada danau tuh dalammu. Keren. Kamu buka dapat danau dalamnya. Keren ya. Dan nyamuknya juga keren. Ya untuk uang sebanyak itu kamu tahu nggak sih masih oke lah ya. Ya, gimana dengan nyamuk? Kita bisa keringin, bersihin kan, jadi nyamuknya hilang 100%. Di sini ada kamar tidur. Ini ada meja. Saya ketemu satu meja. Saya hanya perlu penemuin pipa ya. Itu semua basah. Saya ketemu Coca-Cola. Kosong ya. Bocor. Ada suara sinyar atau roket penanda. Ada toilet di sini. Kamu tahu ya? Ya gitulah. Saya muat nggak? Lepasin saya dong. Pasti udah lembab, baunya udah lembab ya, berjamur. Ya, kayaknya di sini ada ngerayain ulang tahun ya. Ya, ini harus buka, diangin-anginin. Di situ kebuka tuh situ. Microwave. Ini kotor ya, saya nggak tahu, lihat deh. Aku ngerti sih. Oh, meja bagus. Saya nggak tahu sih. Menurut kamu realistis nggak sih keringin?
Saya pikir lebih bisa lah ya. Ah, di sini ada tongkat-tongkat itu ditaruh. Ada 3, ada tempat tidur besar di sini. Ada tempat tidur lain di situ. Nggak tahu, kita lihat dari luar deh. Pintunya harus dibenerin, pintunya rusak. Semuanya babak belur, mesinnya berkarat, semua kotor, semuanya berjamur, ada air di situ. Enggak lah, Dim. Saya rasa bukan pilihan. Meskipun kamu tahu nggak sih, nggak seburuk itulah. Sedikit kita cat minyak aja lah. Oke, kita akan ganti mesin. Pokoknya mari kita lihat, ngomong sama pemilik, karena di situ ada harapan. Di sini oke lah. Pemiliknya udah datang, bawa dokumen ini semua dari atas kapal. Dan ternyata itu dari tahun 2004. Itu bahkan lebih bagus. Dan jika kamu angkat perahu ke atas, lihat apa yang saya dapetin. Air akan mulai mengalir keluar. Ngerti kan? Jenius kan? Jenius dong. Saya harus menciptakan kemiringan kayak begini biar airnya keluar semua. Pokoknya begini ceritanya. Kita beli 1 perahu, Tapi mereka pengen 9.500 dan kita beli seharga $8.000. Itu kesepakatan yang bagus, Dima. Ini deal bagus sih. Bagus. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak kita perbaikin? Bisa nggak? Bisa kan? Saya belum digigit nyamuk sih. Oke, pertanyaan saya lagi. Sulit nggak ganti mesin? Nggak, lebih sulit sih daripada ganti mobil biasa. Oke, kita siapin dan jalanin. Kita mancing, kamu tahu mancing biasa ya, bukan mancing kayak gitu. Terus apa yang kita lakuin? Kamu tahu ketika kita bosan dengan itu, kita coba masukin ke bisnis. Entah jual atau dapetin banyak duit lah, seperti yang kamu pengen. Atau kita sewain gitu untuk turis. Iya tentu, buat turis. Oke, siapa yang bakal nyetir? Aku lah ya. Nggak gampang loh. Kamu pikir cewek-cewek kan suka bikin pesta lajang gitu. Kamu tahu kan, dapat kelompok besar 10 orang, mabok, kemudian semua ya menari-nari gitulah, agak-agak seksi. Kok semerang jatuh ke air dan kamu bisa berjemur tanpa telanjang gitulah maksudnya. Kamu ngerti nggak? Setiap pekerjaan ada kekurangan dan sabar aja. Ya, oke kan? Tahan kan? Ya, ada pilihan lain, nggak bisa. Oke, kita ambil mobil keluar dari sini. Oke, kita ubah bisnis. Oke, perahu yang dijual kembali atau disewain? Ideal banget, sempurna. Jadi kita sampai di sini, besoknya kita udah mengaitkan perahu, kita akan angkut dan aku punya pertanyaan. Kita beli seharga 8.000. Dimitri, bisa nggak kamu kasih perkiraan kasar? Setelah pembelian berapa kira-kira ya? Ganti mesin, renovasi ruangan, dan segarin dek, yaitu membawa dalam kondisi sampai bersih. Dari 6.000 sampai 7.000 dolar lah. Kita butuh paling banyak 15.000. 15.000 tuh udah jadi ya? Apa kapal siap? Iya. Oke, harga bagus. Kita udah tarik, kita udah ikat maksimal, mudah-mudahan ya boleh lah. Ayo kita cobalah. Lihat nggak, orang-orang pindahin mobil, kita harus meriksa semuanya, semua tali penyikat semua kencang, gimana pun sekrupnya berputar, bendera merah untuk keselamatan, semua di situ. Semua di situ, stop berfungsi, lampu sen berfungsi, kita siap. Ternyata ada namanya. Dima, kita beli lapras. Tadi tertutup ya. Saya baru ngeliat sekarang. Kamu pernah ngeliat lapras? Nggak pernah ya? Nggak ingat. Sekarang kita punya lapras. Pos pemeriksaan semuanya baik-baik. Oke. Karetnya hangat, baut-bautnya udah dimasukin, karetnya hangat. Dan itu tanda baik ya. Tahu nggak? Bendera ada di tempat. Bendera di tempat itu bagus. Oke, bisa lanjut? Lanjut. Pakai suara bersiul ya. Shhh. Kita udah berkendara 40 menit dan rasanya kayak 2 minggu. Tapi kita beruntung dan semua berjalan lancar. Tambah 40 menit untuk parkir, perahu udah siap diperbaiki. Kamu punya tempat seperti ini di bawah gudang yang bagus karena kamu bisa keringkan di sini. Kamu paten setirnya? Enggak gerak. Kayak gitu. Oke, keren. Lihat berapa pinter ya. Oke, jangan nyalain dulu. Jadi mesinnya harus diganti dulu. Oke lah. Mesin touch tune udah dibuka. Macet. Ya, bener-bener macet. Berapa banyak? Saya taruh 30. Dima, berapa banyak sini? 15 ada 5. 5? Itu bener. Bener deh. 2 balita. Saya ingin tahu apakah mereka mengambil ratusan, 20, 45, 25. Itu bagus, 25 plus. Oh, berapa uang receh. Semua ada di sini. Ya, kita lihatlah, taruh di atas. Jika nggak kejual 1.000, putar semua aja. 60 sepasang, 60 sepasang. Ya, oke lah. Jadi tidak ada nilai dalam kotak itu sendiri dan semua isinya bernilai setidaknya $500 per kotak. Kita udah ngebor kuncinya di sini kayak Terminator 3 ya, ketika orang jahat ketabrak, tahu nggak, yang cair. Yang itu udah disedot sehingga anak-anak nggak akan garuk gores rutan logam kalau mereka keluarin mainan. Bersih lah. Oke, kita coba. Itu tembakan yang panjang ya, kesempatan cengkramannya lemah dan cakar itunya halus. Nah, ini dirancang untuk bikin kamu habis duit. Yang kita lakukan, perbaiki desainnya. Oke, Valentino coklat.
Ya, PVC semuanya. Valentino 25.000. Ya, ya. Ini ya. Nah, kita perlu perbaikin desainnya. Untuk melakukan itu, apa yang kamu butuhin? Harus dapetin berapa klip kertas, berapa lakban. Itu aja. Dan sekarang terlihat kayak gini, Mr. Crook. Tapi paling tidak ia punya cengkraman yang baik. Jadi dia bisa buka dan jatuh, kamu harus potongin. Oh, kuda. Oh, berhasil kan? Berhasil. Yes, bener kan? Secara keseluruhan ini skema kerjanya. Kita harus buka mesin dan masang kaitnya. Itulah ceritanya. Yang satu ini punya derek yang lebih gede, mainannya juga besar. Jadi kita butuh kait yang besar. Tapi kita akan keluarin besok, kita nggak bisa. Mesin kayak gini, $600, $800. Di sini bahkan $900. Nah, kita akan taruh di suatu tempat seperti itu dan kita akan lihat nanti. Oke, 3,5. Kamu bisa dapat berapa ribu dari mereka. Dan ini permainan faucet yang hebat seperti mancing. Itulah kisah hari ini. Suka dan subscribe channel ini. Terima kasih banyak udah menonton. Saya berharap semua orang mendapatkan kesehatan. Jaga diri semua. Sampai jumpa.